Timnas Indonesia kini diambang kejayaan. Inilah pelapis yang wajib hadir untuk menjaga kekuatan Garuda. Wow! Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho diincar raksasa Jepang dan klub Premier League. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Marcelino Ferdinand dilepas ke Timnas Indonesia. Akankah dia menjadi bintang dunia dan mengamankan tempat utama di Oxford United? Pratama Arhan tampil gahar pakai jersey Manchester United Cantona. Siap hentikan Vietnam di Piala AFF 2024, Garuda bangkit. Ronaldo kuat bawa pengalaman gahar dari Liga Thailand, siap gebrak Piala AFF 2024. Timnas Indonesia akan kaget. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini diambang kejayaan. Inilah pelapis yang wajib hadir untuk menjaga kekuatan Garuda. Timnas Indonesia kini tengah bersinar terang berkat tangan dingin pelatih Shin Tae-yong yang telah mengubah wajah skuad Garuda menjadi luar biasa. Pada laga terbaru, Indonesia sukses mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan gemilang ini mengangkat Timnas Indonesia ke posisi ketiga di klasemen, sementara grup C memberi harapan besar bagi perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 yang sudah hampir dalam jangkauan. Namun, meskipun kegemilangan tim ini terlihat begitu memukau, kita tak bisa menutup mata terhadap kebutuhan mendesak untuk memperdalam kualitas skuad, menjaga agar tak ada jarak mencolok antara pemain inti dan pelapis. Dengan masih ada waktu 4 bulan hingga pertandingan berikutnya pada Maret 2025, Timnas Indonesia tentu perlu memanfaatkan momen ini untuk mengasah skuad agar semakin siap menghadapi tantangan lebih besar. Sejumlah pemain inti seperti Martin Paes, Jay Itzes, Calvin Verdonk, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Rafael Strijk telah menjadi andalan pelatih Shin Tae-yong. Namun, apa yang terjadi jika salah satu dari mereka cedera atau membutuhkan istirahat? Disinilah peran pemain pelapis sangat krusial dan kualitas mereka harus mendekati pemain inti. Hamdan Hamadan, penasihat strategi kebijakan Menpora, mengungkapkan bahwa memiliki cadangan berkualitas setara adalah keharusan agar skuad tetap solid, tak terpengaruh oleh cedera yang bisa terjadi kapan saja. Hamdan menekankan pentingnya keberadaan pemain pelapis yang sepadan dengan kualitas Jay Itzes yang sudah tidak diragukan lagi. Jay itu sangat lengkap. Di lapangan, di ruang ganti, semuanya luar biasa. Dia adalah tulang punggung yang tak tergantikan. Begitu pula dengan Tom Haye yang mengatur serangan dengan sangat baik, ujarnya. Bahkan meski Haye hanya bermain 70 menit melawan Arab Saudi, kontribusinya tetap besar. Hal ini menunjukkan pentingnya mencari pelapis yang bisa menjaga kualitas yang sama. Roni Pangemanan, pengamat sepak bola nasional, setuju dengan pernyataan Hamdan. Ia menyebutkan bahwa mencari pelapis yang sepadan dengan Tom Haye adalah tantangan besar. Haye sangat berkelas dalam mendistribusikan bola dan menciptakan peluang. Nathan Chu atau Ivar Jenner, meski memiliki kualitas bertahan yang solid, belum bisa menggantikan kreativitas Haye dalam membagi bola dengan umpan terukur, jelas Ropan. Maka dari itu menurutnya pelapis yang dibutuhkan adalah gelandang yang memiliki visi permainan dan teknik sekelas Tom Haye. Salah satu kandidat yang disebut adalah Jairo Riedewald atau Miliano Jonathans yang bisa segera dinaturalisasi. Hamdan juga menyoroti pentingnya memiliki gelandang tengah yang tepat. Ia menilai bahwa Ivar Jenner bisa menjadi pilihan yang cocok untuk berkolaborasi dengan Marcelino Ferdinand. Sementara itu Miliano Jonathans yang memiliki gaya bermain mirip dengan Hakim Ziyech atau Arjen Robben diyakini bisa menjadi tambahan berharga bagi skuad Timnas Indonesia terutama di sektor sayap kanan. Dia pemain yang spesial, sulit ditemukan bakat yang mirip dengannya, tambah Hamdan dengan penuh keyakinan. Dengan semua potensi yang dimiliki, Timnas Indonesia hanya perlu melengkapi diri dengan beberapa pelapis berkualitas untuk memastikan perjalanan menuju Piala Dunia 2026 tetap mulus dan tak terbendung.
Wow! Bek timnas Indonesia Rizky Ridho diincar raksasa Jepang dan klub Premier League. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bersiaplah untuk kabar mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Bek andalan timnas Indonesia dan Persija Jakarta, Rizky Ridho, kini sedang menjadi perburuan banyak klub besar dan destinasi berikutnya bisa sangat mengejutkan. FC Tokyo, klub raksasa J1 League, dikabarkan sangat tertarik untuk mendatangkan pemain berbakat ini untuk musim depan dan mereka siap berjuang keras untuk bisa merebutnya dari Persija. Rizky Ridho yang baru saja menjalani musim keduanya bersama Macan Kemayoran tak hanya menunjukkan kualitas di level domestik tetapi juga mengundang perhatian dunia internasional. Pemain berusia 23 tahun ini awalnya diboyong dari Persebaya Surabaya dengan status bebas transfer. Kini dengan penampilannya yang terus menanjak, dia menjadi properti panas yang diincar klub-klub besar dari luar negeri. Namun tidak semudah itu untuk mendapatkan sang bek tangguh. Meski kontraknya dengan Persija Jakarta masih berlaku hingga 30 Juni 2026, yang artinya masih ada sekitar 1,5 tahun lagi. Nilai jual Rizky Ridho yang tercatat di Transfermarkt mencapai 8,5 miliar per 15 Juli 2024. Berdasarkan kontrak yang masih tersisa, FC Tokyo harus menyiapkan dana transfer minimal 12 miliar untuk bisa mendapatkan sang bek andalan. Tentunya ini bukan angka yang sedikit, tetapi FC Tokyo kabarnya siap mengeluarkan dana besar demi memperkuat lini pertahanan mereka. Namun bukan hanya FC Tokyo yang tergila-gila dengan Rizky Ridho. Dua klub besar Liga Inggris juga telah menunjukkan ketertarikan yang sangat serius. Leicester City dan Oxford United dikabarkan siap mengontrak Rizky Ridho, meski hanya jika sang pemain bisa didatangkan dengan status bebas transfer, artinya jika kontraknya dengan Persija sudah habis. Perebutan tanda tangan Rizky Ridho semakin panas. Di sisi lain, FC Tokyo sendiri kini tengah berjuang keras di kompetisi J1 League yang hanya tersisa 1 pekan lagi. Mereka berada di posisi ke-9 dari 20 tim dan pastinya ingin memperkuat skuad untuk musim depan. Di luar Ridho, mereka juga mengincar bek tengah Muroya Sei dari Hannover dan penyerang Timmy Thiele dari klub divisi 3 Jerman, Energie Cottbus. Namun meski ada minat besar dari berbagai klub, FC Tokyo belum memberikan pernyataan pasti mengenai kepindahan Rizky Ridho. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Rizky Ridho akan melangkah ke Jepang atau malah menjajal kompetisi yang lebih besar di Inggris? Dunia sepak bola Indonesia sedang menunggu dengan penuh antisipasi. Marcelino Ferdinand dilepas ke timnas Indonesia. Akankah dia menjadi bintang dunia dan mengamankan tempat utama di Oxford United? Kabar mengejutkan dan menggembirakan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Marcelino Ferdinand, bak bintang yang siap bersinar lebih terang, akhirnya dilepas oleh Oxford United untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Berita ini langsung disambut dengan antusiasme luar biasa dari netizen, yang berharap agar Marcelino tidak hanya tampil luar biasa di timnas, tetapi juga berhasil menembus tempat utama di klub Inggris tersebut setelah kembali. Melalui akun Instagram resmi mereka, Oxford United mengumumkan bahwa mereka memberikan izin kepada Marcelino untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia. Pemusatan latihan ini merupakan bagian dari persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi turnamen bergengsi ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang akan digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Namun seperti biasa, keputusan besar ini memunculkan pro dan kontra di kalangan penggemar. Beberapa netizen merasa bahwa Marcelino lebih baik fokus untuk merebut tempat utama di Oxford United. Sementara yang lain justru mendukung penuh keputusan ini, berharap agar Marcelino bisa memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Dan setelah itu kembali ke klub dengan pengalaman dan kepercayaan diri yang lebih tinggi. Sebagai catatan, Marcelino memang belum mendapat kesempatan debut di Oxford United sejak bergabung pada Agustus 2024. Meskipun sudah beberapa kali terdaftar dalam daftar pemain, dia masih belum bisa merasakan bermain di laga resmi.
Namun bagi pendukungnya, keberangkatan ke Timnas Indonesia menjadi kesempatan emas baginya untuk mengasah kemampuan dan meraih pengalaman berharga. Semoga Marcelino bisa jadi pemain terbaik di turnamen ini. Dan setelah itu mengamankan tempat utama di Oxford United. Tulis salah satu penggemar dengan penuh harapan di kolom komentar unggahan Instagram resmi klub. Marcelino yang baru berusia 20 tahun ini memang memiliki potensi luar biasa. Bahkan dalam laga terakhir Timnas Indonesia melawan Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, dia tampil gemilang dengan mencetak 2 gol dan membawa Indonesia meraih kemenangan 2-0. Prestasi tersebut semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pemain muda berbakat yang layak diperhitungkan di level internasional. Kini, dunia sepak bola Indonesia menanti aksi Marcelino Ferdinand di Piala AFF 2024. Berharap agar dia bisa terus menampilkan performa luar biasa dan memberi kontribusi besar bagi Timnas Indonesia. Semua mata tertuju padanya dan perjalanan ini bisa menjadi titik balik besar dalam karirnya. Apakah dia akan menjadi bintang global atau kembali berjuang merebut tempat utama di Oxford United? Hanya waktu yang akan menjawab. Pratama Arhan tampil gahar pakai jersey Manchester United Cantona. Siap hentikan Vietnam di Piala AFF 2024, Garuda bangkit. Berita besar datang dari pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali. Pratama Arhan, bek andalan yang berusia 22 tahun, telah tiba di Pulau Dewata untuk bergabung dengan skuad Garuda dalam persiapan mereka menuju Piala AFF 2024. Dan yang lebih mengejutkan, Arhan tampil dengan gaya yang luar biasa memakai jersey legendaris Manchester United dengan nama Erich Cantona dan nomor punggung 7. Siapa sangka pemain muda berbakat ini memilih untuk tampil dengan kepercayaan diri tinggi, seperti bintang dunia yang siap menaklukkan medan laga internasional. Arhan tiba pada Minggu 1 Desember 2024 dan langsung disambut oleh tim pelatih Timnas Indonesia yang sudah menunggu dengan penuh semangat. Di antaranya adalah Kim Jong-jin, Yo Oh-jahon, Kim Bong-su, Shin Sang-gyu, Nova Arianto, dan Yeom Ki-hun. Tentu saja, suasana hangat dan penuh kekeluargaan tercipta begitu Arhan menjejakkan kaki di tempat latihan. Dalam unggahan TikTok resmi Timnas Indonesia, Arhan dengan antusias menyapa para penggemar Garuda. "Halo Garuda fans, saya sudah hadir di Bali," ungkapnya dengan senyum lebar. Namun yang lebih seru lagi adalah interaksi canda tawa antara Arhan dan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Sang pelatih yang terkenal dengan gaya kepelatihannya yang energik sempat berusaha menendang kaki Arhan dalam suasana santai dan bercanda. Meski begitu, Shin Tae-yong tetap memberikan instruksi yang tajam untuk Arhan memastikan sang fullback yang bermain untuk Suwon FC di Liga Korea Selatan itu siap menghadapi tantangan besar. Timnas Indonesia sudah menjalani pemusatan latihan di Bali sejak 28 November 2024 dan persiapan ini akan berakhir pada 4 Desember 2024. Sejumlah 33 pemain dipanggil untuk bergabung, meskipun 3 nama, yaitu Zaki Ashraf, Imade Tito Wiratama, dan Arsa Ramadan Ahmad sudah tidak lagi berada dalam daftar. Pratama Arhan menjadi pemain abroad kedua yang bergabung setelah Ronaldo Kuata, yang juga bermain di luar negeri bersama Muang Thong United di Thailand. Semua mata kini tertuju pada Piala AFF 2024 yang akan berlangsung mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Timnas Indonesia berada di grup B bersama tim tangguh seperti Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Dengan kehadiran Arhan dan dukungan penuh dari para pemain lainnya, Timnas Indonesia dipastikan akan tampil dengan semangat membara untuk menaklukkan setiap tantangan yang ada di depan mereka. Ini adalah perjalanan besar Garuda dan Pratama Arhan siap menunjukkan kualitas terbaiknya untuk membawa Timnas Indonesia melangkah lebih jauh. Ronaldo Kuata bawa pengalaman gahar dari Liga Thailand, siap gebrak Piala AFF 2024. Timnas Indonesia akan kaget. Ronaldo Kuata kini mempersiapkan diri dengan segala kemampuan terbaiknya untuk membawa Timnas Indonesia meraih kejayaan di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.
Dan ia datang dengan bekal pengalaman berharga dari Liga Thailand. Saat ini Ronaldo memperkuat Muangthong United, klub yang berkompetisi di kasta tertinggi sepak bola Thailand. Pengalamannya bermain di liga yang sangat kompetitif itu dijadikan modal utama untuk tampil gemilang bersama skuad Garuda. Meski baru bermain selama 115 menit dalam 2 laga di berbagai kompetisi pada musim 2024-2025, Ronaldo sudah merasakan betapa kerasnya tantangan yang ada di Liga Thailand. Liga di Thailand sangat kompetitif. Saya baru mendapatkan beberapa menit bermain, tetapi sudah sangat berharga, ujar Ronaldo dengan penuh keyakinan di Bali. Meskipun kesempatan bermainnya masih terbatas, pengalaman ini diyakini akan menjadi bekal pentingnya dalam menghadapi pertandingan panas di Piala AFF 2024. Semoga pengalaman ini bisa jadi modal untuk bermain bagus di AFF nanti, tambahnya penuh semangat. Ronaldo kuatah kini tengah berusaha keras untuk menembus skuad utama timnas Indonesia. Dengan kondisi fisik yang semakin pulih pasca cedera panjang yang sempat menghambat langkahnya, Ronaldo optimis akan mendapatkan tempat di tim. Semoga saya bisa tembus skuad inti. Kondisi saya sekarang sudah jauh lebih baik setelah hampir setahun cedera, ujarnya dengan penuh harapan. Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dan timnas Indonesia tergabung di grup B bersama tim-tim tangguh seperti Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Ronaldo kuatah memiliki kesempatan besar untuk menunjukkan kualitasnya dalam ajang bergengsi ini. Semua mata kini tertuju padanya apakah Ronaldo bisa menembus starting 11 dan memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Waktu akan segera memberikan jawabannya dan perjalanan Garuda menuju kejayaan semakin menegangkan.